Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bareng aku Alnavi yang bakal nemenin kalian ngobrol santai seputar dunia kampus yang kadang happy dan kadang juga penuh dengan drama nih kak. Nah kali ini aku gak sendiri karena ada dua partner saya. Boleh kenalan terlebih dahulu nih kak, apa kabar? Oke, kenalan terlebih dahulu nih kak, biar teman-teman pada kenal semua nih. Oke, perkenalkan nama aku Mercy dengan angkatan 2022 di jurusan manajemen. Nama saya Okti, mahasiswa semester 7 di kampus ABM. Nah, oke, sebelum aku tanya-tanya tentang seputar kampus nih, kita flashback dulu nih, Kak. Mulai dari perjalanan kakak-kakak awal masuk kuliah itu seperti apa sesuai dengan ekspektasi kakak-kakaknya. Ya, Oke, kalau dari aku sendiri ya, untuk ekspektasi pertama kali masuk itu sesuai dengan ekspektasi banget karena dari lingkungan di kampus sudah asri dan lingkungan kampusnya itu sportif banget lah teman-temannya serta dosen-dosennya juga sportif. Ya, kalau dari aku sendiri sih kayak baru pertama itu bingung. Soalnya oke. kan nggak punya temen, terus backgroundku kan juga dari SMK gitu Eh, kan. eh, Nah, di sini saya bingung harus ngapain, nggak punya temen, harus tanya hmm, siapa gitu. Untuk teman-teman sendiri, alhamdulillah tuh waktu itu di ospek itu humble-humble semua, jadi mudah untuk berkenalan gitu. oke, terus mungkin ada culture shock nih, Kak, yang sebelumnya di SMA itu seperti ini, terus di masuk perkuliahan kok tiba-tiba kayak gini. Mungkin ada salah satu yang mungkin bikin kakak-kakaknya nih kayak beda banget gitu. Kalau dari aku sendiri ya kalau shock-nya adalah di SMA itu aku fun fact-nya adalah introvert dan dia tuh aku tuh sendiri sebagai orang yang nggak mau untuk ngobrol dengan orang yang baru alias Oke, susah untuk berinteraksi gitu loh. Tapi oke. pas masuk di kuliah ya saat ospek juga itu pertama kali pengalaman udah mulai digali awal-awal mulai ketemu teman-teman dan itu masih malu-malu dan awal-awal itu. Setelah ospek udah mulai masuk perkuliahan itu mereka mulai seperti mendukung aku untuk menjadikan aku di sana jangan introvert lagi tapi ekstrovertnya mulai dikembangkan. Oke, berarti kita bisa lebih Ya, bersosialisasi gitu ya. ya, Beda dengan yang sebelumnya kita mungkin lebih banyak sendiri, terus di kampus kita gampang mengeksplor diri seperti itu. Kalau dari Ya. Kak Okti nih, kayak gimana nih Jadi Kak? kayak di kampus itu kayak dipaksa untuk introvert ya. Saya juga Oke. sama kayak Niko dulu itu di SMK itu saya kayak introvert banget gitu. Tapi di Mm-mm. kampus ini kayak kita harus nyari informasi sendiri, harus Oke. mulai dari diri kita sendiri kan. Jadi kita harus dipaksa untuk ekstrovert gitu. Oke, dari pengalaman aku sendiri juga kurang lebih hampir sama nih Kak, kayak kakak-kakaknya sekalian. Terus yang awalnya mungkin kayak tugas-tugas juga, terus itu kan beda kan kalau Iya sama di benar. sekolahan. Kalau di sekolahan mungkin kalau kita ngerjain tugas ya udah bodo amat Iya gitu. benar. Kayak tapi dosen guru-guru di SMA itu masih kita untuk ngerjain tugas. Tapi kalau di dunia kampus kita ngerjain atau nggak ngerjain ya udah terserah kita itu imbasnya ke balik kita sendiri kayak gitu. Soalnya Nah, kan kayak kita dari pagi sampai sore kan. Tapi kalau di betul. kampus kan kita cuma 2 jam setengah, kadang 1 jam setengah dan bahkan nggak sampai segitu juga jamnya kan. Nah, itu bedanya juga di sekolahan juga ya. Iya, apalagi kan kalau benar. aku kan kemarin itu kena di pandemi COVID itu Oke. kan. Nah, itu pandemi COVID itu hampir online semua dan setelah itu masuk kuliah itu mulai offline jadi kan. Nah, setelah offline itu agak kantor sakit di situ juga. Karena Oke. SMA udah online dan ya biasalah online itu ya sama di rumah. Pas di kuliah itu mulai dipaksa untuk ya benar kata waktu tadi dipaksa untuk aktif lagi. Oke, betul. Terus kalau di kelas nih Kak, apa perbedaannya yang kalau di kelas SMA itu seperti ini, terus kalau di kuliah tuh, wah beda juga ya ternyata nggak sama yang kayak di sekolahan kayak gitu. Banyak banget sih pastinya ya. Oke, boleh ceritain dong Kak? Dari kayak teman-temannya gitu kan. Kan Oke. kalau di apa di perkuliahan kan kayak pertemuannya itu kayak sekedar di kampus aja, nggak sampai di rumah atau di apa sampai di luar gitu kan. Tapi kalau Oke. di SMK itu lebih seringnya aku dulu tuh kayak sampai satu circle itu ya itu terus keluarnya keluar kemana Hmm, jalan-jalan kemana gitu itu terus oke. pada kalau Kalau di kuliah perkuliahan kan kan beda lagi beda gitu, lagi. beda mata kuliah, beda temen Iya lagi benar. kayak gitu. Kalau di SMA aku sendiri untuk sisi circle-nya emang yang tadi aku ceritakan itu adalah Hmm. di SMA aku emang jarang untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Tapi pas di kuliah itu memaksa diriku untuk ayo dong untuk sosialisasi jangan sampai udah kuliah masa nggak bersosialisasi itu. Oke, ini adalah salah satu fun fact yang menarik nih guys di dunia perkuliahan. Terus lagi di kelas tuh mungkin di SMA kita kayak cuma diajar sama guru, terus
habis itu langsung gurunya keluar. Tapi kalau di perkuliahan tuh kita diajar untuk ngekspor diri juga, terus kayak presentasi, terus ngerjakan tugas yang mungkin gak diajarkan di kelas. Kita harus bisa cari nih materi dari luar, kurang lebih seperti itu tuh Kak ya. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang perkuliahan yang awalnya seperti ini. Terus kita masuk yang lebih topik yang lebih menarik nih Kak, tentang tadi udah dibahas tentang persirkelan juga ya. Nah, menurut kakak-kakaknya ini circle tuh penting gak sih di dunia perkuliahan? Oke, untuk circle sendiri kalau di perkuliahan itu sangat penting karena pengaruh circle kan banyak ya. Di salah satunya adalah pengaruh eh, dari circle itu bisa mempengaruhi mental teman-teman juga. Ada yang Oke, bisa eh, mendukung sportif dan ada bisa juga yang sebaliknya. Tapi kalau secara keseluruhan itu circle itu bisa membantu kita kalau misalnya mencari informasi yang si A yang nggak tahu ya kita kasih tahu, yang nggak yang kita bisa ngajarin ya kita bisa ajarin juga. oke, setuju banget nih. Aku juga ada pengalaman yang menarik nih Kak. Yang dulunya tuh pas semester awal itu aku ada teman yang mungkin aku waktu hari tersebut itu aku nggak masuk. Tapi besoknya tuh tiba-tiba ada tugas dadakan. Nah, gara-gara temen ini, itu aku bisa ngerjain tugas. Nah, berarti kayak pertemanan itu sangat penting banget nih, Kak, ya, untuk menunjang pembelajaran di perkuliahan. Kalau dari Kak Okti sendiri kayak gimana nih, Kak? Ada Circle itu pengalaman bisa seru? penting nggak penting ya. Oke, Kalau kalau untuk semester awal untuk maba itu lebih penting sih, masih oke, penting karena ah, ya itu tadi untuk menggali informasi, terus pastinya banyak informasi ya. Tapi kalau di semester akhir, kadang kita itu kayak udah ada kesibukan sendiri, ada yang kerja, ada yang skripsi, bahkan udah beda konsentrasi aja udah beda circle lagi gitu. oke, betul, setuju banget. Nah, ini kakaknya kan udah semester 7 ya. Nah, biasanya circle itu sama halnya kayak dengan rambut nih, Kak. Kadang rontok, terus kadang juga dipotong sendiri. Nah, bagaimana pengalaman kakak-kakak ini pas mulai dari awal semester 1 sampai semester 7? Apa pertemanannya masih sama atau kayak beda lagi nih, Kak? Kayak gimana itu? Kalau dari semester awal dulu itu masih banyak ya, Oh masih iya, berapa orang gitu ya. Tapi hmm, semakin berjalannya hari kayak ada yang beberapa itu ada yang magang gitu, terus hmm, ada yang kerja gitu, kayak mereka udah oke, jarang kumpul lagi gitu. Betul. Kalau circle dari awal semester benar masih masih klop-klop lah kan apa circle ini. Tapi kalau udah semester nginjak semester 3 4 ataupun sekarang semester Sampai 7, semester 7. nah semester 7 udah mulai kelihatan tuh apa namanya yang sibuk kerja lah, ada yang sibuk magang dan lain-lain tuh kelihatan semua dan sifatnya sudah keluar semua di situ. Bahkan satu kelas aja ada yang sampai cuma 7 orang atau Ah, oh berapa gitu, orang gitu ya. Karena ya soal teman udah, yang magang gitu. ya, kita udah bahas tentang circle, terus awal masuk kuliah seperti apa. Kita lebih spesifik lagi nih Kak, agak sensitif sih ini. Kita bahas tentang dosen di kampus nih. Nah, ada pengalaman dosen yang mungkin ada dosen yang favorit gitu Kak dari kakak-kakaknya kalian. Boleh diceritain dong tentang dosennya tersebut itu seperti apa cara ngajarnya, mungkin kayak yang membedakan antara dosen ini sama dosen yang lainnya gitu. Ya, kalau dari dosen ABM itu sih banyak yang favorit ya. Oke, Kayaknya soalnya itu dari masing-masing sifat dosen itu beda-beda. Jadi setuju unik-unik banget. cara mengajarnya, terus cara ajak bicaranya gitu. Bahkan sampai kadang ada yang diajak ngobrol di luar mata kuliah itu Oke. ada gitu loh. Berarti kita nggak cuma di kelas, di luar Ya, juga kita bisa jadi kita berkomunikasi gitu cuma ya. bahas tentang perkuliahan atau apa gitu. Oke, setuju, setuju, Oke. setuju. Kalau menurutku pribadi ya untuk dosen di ABM ini semua sangat sportif ya, tapi dan apa enak diajak ngobrol gitu. Jadi ya sesuai dengan kata waktu tadi adalah dosen itu semua nggak harus di jam mata kuliah aja, tapi bisa diajak ngobrol juga di luar. Jangan dianggap dosen itu kayak yang paling wah banget, jangan. Tapi sekarang tuh dosen itu ya tahu kalian harus pahami dulu juga karakteristik dosennya itu gimana. Kayak jam dia emang dia bisa dicat di jam luar kerja atau enggak. Karena ada sifat-sifat dosen yang kita harus bisa memahami justru ya. Dan itu yang kalian harus paling paham itu pas yang ngambil skripsi ya kan. Iya, Nah itu benar. ngambil skripsi itu kalian tahu dosennya siapa. Nah itu harus kalian tahu, pahami dosen itu gimana orangnya dan Oke, sifatnya itu gimana saat bimbingan skripsi dengan saat kuliah seperti biasa itu gimana. Itu sih Pak. oke. Pengalaman kakaknya sekarang kan udah mulai nyusun skripsi nih ya, Kak. Nah, ada nggak dosen yang sulit dihubungi mungkin kalau di kampus kita? Kayak ada yang keberatan untuk ketemu atau susah untuk ditemuin itu, ada nggak, Kak? Kayak gitu. Kalau dilihat teman-temanku
aku yang lagi skripsi itu ada beberapa dosen yang mungkin yang sekarang kan memang sibuk lagi akreditasi. Tapi kalau dibilang sibuk, pasti sibuk, semua dosen pasti Oke, sibuk ya. heeh. Tapi pasti ada dosen yang menyempatkan diri untuk pasti melihat mahasiswa bimbingannya ini butuh dibimbing. Gak mungkin Oke. tinggal begitu aja kalau tanpa ada alasan tertentu. Oke, kalau dari Kak Okti gimana nih, Kak? Kalau aku sendiri sih ya sama sih sebetulnya ya. Cuma kalau Mm-mm. kita kan harus pahami dosen itu pasti nggak mungkin dosen itu kayak gabut gitu kan, nggak mungkin kan, pasti Iya. dosen itu banyak acara. Jadi dari mahasiswa sendiri juga harus bisa memahami lah, pasti banyak tugasnya dosen juga, laporan-laporan atau tugas lain gitu di luar, kita nggak tahu juga. Oke, bener. Ada nggak Kak pengalaman yang dari kampus yang kayak semacam kegiatan bareng dosen di luar gitu? Oke, kalau aku sendiri pribadi ada pengalamanku untuk ini lagi on progress saja, masih penelitian bareng dengan dosen, salah satu dosen yang juga, eh, dan saya juga dapat diajak ya sama dosen, salah satu dosen juga untuk pengabdian Oke. bersama, dan ya have fun semua sama dosen-dosen sih sebenarnya. Jadi ya, dosen-dosen ini sangat eh, ngebantu kita untuk bisa memperoleh prestasi di luar kampus, dan kita juga belajar caranya untuk mendapatkan itu semua nggak mudah, dan kita harus usaha sendiri juga gitu. Kalau dari aku sendiri juga dulu juga udah pernah sih, dulu waktu di semester 5 kalau nggak salah itu kayak di program hibah atau apa, Oke. tapi lupa aku namanya, itu sempet diajak ke tempatnya itu yang untuk hibah itu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini cukup sensitif nih Kak, tentang terkait dengan dosen. Ada nggak sih dosen yang sangat memorable nih di di kakak-kakak kalian, mungkin karena lucu atau karena cara ngajarnya unik atau seperti apa nih, boleh diceritain? Kalau dari aku ya, kayak itu bukan dari dosen yang ngajar sih, lebih dari dosen pendamping. Oke. Dosen pendamping itu kayak, aku kan tadi pernah diajak kayak di program hibah atau apa itu kan, itu diajak ke langsung ke mana itu, terjun ke lapangan itu, ke Oke. penjualnya. Dan dari Hmm. situ kayak saya itu juga dapat produknya itu, dan Oke. bahkan sebelumnya itu kita juga dapat insentif gitu untuk bantu. Oke, berarti kita belajar langsung ke lapangannya, nggak Iya, cuma kayak cuma mengikuti arahan dari dosen, tapi kita bisa mengikuti di lapangan itu seperti apa benar. gitu. Jadi kita tahu gitu Iya, ya. kita juga ikut diwawancari juga. Kita Oke. kayak dari perwakilan mahasiswa itu. Dan jadi kita dulu ada 2 orang kalau nggak salah yang dari mahasiswa. Oke, itu bisa menjadi pengalaman yang berharga ya. Iya, benar, benar. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri sama sih dosen pembimbing juga, tetapi beda tempat. Di situ aku sama satu orang, dua orang dari mahasiswa juga, dan itu kita dilatih dan kita dapat bukan produk, tapi lebih tepatnya kita memberikan pelatihan di sana, dan itu saya sebagai mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman, dan terutama pasti akomodasi ke sana juga kita nggak ngeluarin sepeser pun, dan Oke. pure dari dosen-dosen itu sendiri. Itu. Oke, tadi kita udah bahas tentang dosen, sekarang kita balik lagi nih Kak ke diri kita sendiri nih. Bagaimana kakak-kakak sendiri bisa bertahan nih sampai semester 7 di kuliah nih? Ada tips dan and triknya nggak Kak? Sabar. Oke, dari kamiku sendiri nih, gimana? Oke, kalau tips bertahan hidup ya 1 sampai 7, dari aku sendiri, pertama kalian jangan di awal semester itu gunakan waktu kalian. Jadi semester 1 sampai semester 3 itu paling paling krusial menurutku untuk nilai dan Oke. ngumpulin portofolio, belum CV ya. Jadi portofolio dulu, eh, misalnya nilai itu dibaik-baikkan dulu di 1 sampai 3 sampai 4. Nanti baru semester 5 6 itu tinggal ngikutin alur yang sudah ditetapkan dari pedoman akademik. Nah, dan untuk proses sampai dengan saat ini itu emang nggak mudah, ada jatuh bangunnya. Kita sebagai semester 7 juga ada terpontang-panting, tapi tipsnya yang kedua adalah kalian yang untuk skripsi, ini terutama untuk anak teman-teman yang skripsi atau yang nanti akan skripsi ya, eh, kalian kalau mau ngambil skripsi itu tentukan dulu dan pahami dulu apa yang kalian ingin masukkan dari skripsi itu, dan pahami juga dosen yang kalian eh, yang dibimbing, yang dibimbing sama dosen itu gimana, dosen itu gimana, dan orang itu gimana sih ya, itu pokoknya, dan overall itu sih.
Oke, kalau dari Kak Ukti gimana nih Dari Kak? aku sendiri sih untuk bertahan sampai saat ini ya karena selalu ingin cari tahu gitu. Jadi Oke, kayak setiap ada kegiatan atau apa itu selalu diikuti gitu. Jadi kuliah itu nggak jadi bosan gitu kan. oke, Habis gitu kayak kita perbanyak portofolio juga itu dari situ, dari kegiatan itu kan. Untuk oke, izin nambahin juga ya, untuk semester-semester awal itu lebih baiknya kalian itu jangan malas untuk bertanya. Itu poin terpenting untuk dari aku sendiri ya. oke, Jangan malas bertanya, terus kalian juga harus aktif di kelas. Nggak harus ya aktif tanda kutip ya jangan kayak campur-campur banget, tapi lebih ke arah gimana kita bisa aktif ke dosen, nanya itu poin penting itu adalah bertanya dan jangan nggak mau membaca informasi meskipun dari grupnya ABM itu jangan malas membaca karena beberapa informasi bakal di-share di situ juga kan dari pihak kampus. Jadi pastikan pantengin dan jangan kurang untuk membaca. oke. Ngomong-ngomong tentang eksplor diri, pastinya kakak-kakak ini banyak banget pengalaman yang berharga yang mungkin nggak didapatkan di bangku kuliah, tetapi didapatkan di luar kampus nih ya. Ada pengalaman yang paling menarik atau yang paling berkesan nih Kak? Boleh diceritain dong seperti apa itu? Ada. Itu program pertukaran mahasiswa Merdeka yang saya ikuti di semester 4. Jadi kita Oke. berkesempatan belajar di kampus lain selain kampus asal kita dan kita dapat bonus jalan-jalan semuanya itu udah ditanggung sama pemerintah. Wah, itu seru banget nggak sih pastinya. Ya, Nah, kita udah pertukaran yang sebelumnya dari kita Malang terus ke ya, luar kota itu kan keluar menjadi pulau lebih. oh keluar pulau. Ya, Wah, berarti itu eksperimen yang sangat menarik nggak sih? sangat menarik Banget. sekali Oke. karena kita banyak dapat bonus lah. Oke, kita bisa belajar budaya baru yang ada Ya, di luar sana gitu. kita Oke. bisa mengenal Indonesia ternyata seluas Seluas itu ini. gitu. Oke, nggak cuma yang di daerah sini aja, kita juga Benar. bisa mengenal budaya yang ada di luar pulau. Terus pasti ada culture shock juga nih di luar Jawa gitu. Ya. Seperti apa nih Kak? Boleh diceritain lagi? Culture shock pastinya ya mungkin dari sifat orang sekitarnya, dari masyarakatnya atau Oke, teman-teman di sana begitu ya. Karena kayak beda pulau aja kayak kadang udah kayak beda apa? Beda sifatnya gitu kan, beda oke, cara penyampaian mereka kayak gimana gitu. oke. Terus yang mungkin dari pengalaman kakaknya sendiri yang mungkin di Jawa mayoritas kayak ngomongnya pelan-pelan, terus mungkin di luar gitu bisa kaget gitu ya? Kaget sekali sih. Kayak saya pernah diajak ngobrol sama orang di sana kan, di luar pulau Mm-mm. sana kan. Itu mereka ngomongnya biasa. Aku kira kan dia marah gitu kan. Oke, ha. Ternyata dia cuma ngobrol biasa sama Oke, aku. karena mungkin kita nggak terbiasa aja Iya, gitu. benar. Tuh. Terus apalagi nih Kak? Kalau kalau aku ya pengalamanku yang untuk belajar di luar tuh ada sama seperti Okti pertukaran mahasiswa juga. Tapi aku di batch yang ketiga itu semester semester tiga, semester tiga. Dan itu juga sama eksplorisasi di sana itu apalagi terkenal untuk di sana itu terkenalnya banyak apa ya tempat wisata yang menarik dan itu Oke, belum kita bisa temui di Pulau Jawa gitu. oke. Yang tentunya kita juga bisa belajar hal baru gitu ya di pulau yang di tempat sini kita nggak ada, terus di sana wah ternyata ada hal unik baru nih yang sebelumnya aku belum dapetin gitu di Ya. kehidupan yang sebelumnya. Terus selanjutnya nih Kak, ada kakak-kakak ini udah semester 7 otomatis udah banyak banget lah pengalaman yang ada di dunia kampus. Kakak ini tipe yang mahasiswa seperti apa? Atau cuma kayak pasrah dengan nilai atau harus ada ambisi nih untuk dapat nilai A gitu? Oke, kalau dari aku semester 1 sampai 4 itu emang ada ambisi ya untuk sesuai tadi aku bilang itu ada ambisinya. Tapi pas semester 3 kan kebetulan tadi pertukaran. Nah, untuk semester ke-5, 6, 7 ini ambisi itu untuk mengejar nilai A sepertinya udah bukan hilang 100% tapi lumayan agak pudar. Tetapi dibarengi dengan bukan nilai akademik tapi non akademik kayak misalnya mengikuti eh, aktivitas penelitian yang bareng sama dosen. Oke, Itu kemarin juga dapat kesempatan untuk mengikuti kompetensi sertifikasi itu juga itu satu hal yang gimana ya yang belum pernah mungkin orang-orang dapatkan di bangku kuliah S1 tapi aku udah dapat itu dengan ya nggak harus nilai A juga. Jadi
semua itu harus disamain dan nggak harus nilai A semua, tapi non akademiknya juga harus diimbangin Diimbangin gitu ya. ya. Oke. Ya, dan jadi dia kayak cari nilai itu biasanya di semester-semester awal. Soalnya kan Mm-mm. semester awal kan kita kalau sekarang belum bisa magang kan. Kalau magang Mm-mm. kan ada minimal semester 5 atau berapa gitu kan. Jadi untuk Iya, semester awal-awal itu mending kita maksimalkan di di-push di nilai. awal Terus gitu ya. Pas di awal. Oke. Dan kalau di semester akhir kan pasti kayak banyak gangguan gitu Oke. kan. Pastinya gitu. Kayak tugas-tugasnya udah makin melebar Iya, gitu ya. soalnya kan untuk nilai dari semester awal mungkin bisa mengangkat IPK kita yang di semester Oh akhir gitu ya. gitu. Oke, ini berarti fun fact menarik juga nih buat teman-teman yang mungkin masih maba itu, teman-teman harus semangat di-push di mulai awal gitu biar nantinya pas semester 5 bisa maksimal. Kayak gitu. Oke, tadi kita kayaknya bahas tentang penelitian nih Kak. Mungkin kakak teman-teman semua ini masih kayak kurang familiar dengan penelitian-penelitian yang ada di kampus. Boleh diceritain nggak Kak lebih spesifiknya itu seperti apa? Oke, dan di sini aku juga sebagai eh, gimana kenal dosen dan itu penelitian sering dilakukan kan. Jadi awal mulanya aku suka penelitian tuh sejak semester 6. Ya, semester 6 tuh mulai mulai me- menggali Oke. apa yang aku bisa di penelitian itu, sempat sempat bingung sih ini apa gitu loh. Jadi penelitian itu bisa dibilang kalian proses untuk menginjakkan ke skripsi. Tapi Hmm. untuk aku masih semester 6 itu untuk menggarap proposal itu dengan waktu yang cukup singkat, sebenarnya 1 minggu sudah selesai dengan 1 sampai 3 bab 1 sampai 3 itu selesai, Oke. dan itu seminggu sampai itu seminggu udah ambis banget ya itu. Jadi kalau penelitian itu sebenarnya kalian yang paling utama adalah mencari fenomenanya terlebih dahulu ya, fenomena di sekitar lah. Misalnya kalau kita lihat eh, tadi yang circle, nah circle itu bisa berpengaruh berpengaruh nggak ke mental mahasiswa. Itu juga bisa masukkan skripsi sebenarnya, tapi kan sesuaikan lagi dengan apa prodinya kalian. Kalau misalnya manajemen bisa mungkin dikaitkan dengan kinerja atau performa dari mahasiswa itu dari circle itu, misalnya jadi males atau enggak gitu loh. Itu kalau menurutku Ya, ya. jadi kalau mahasiswa-mahasiswa yang mau penelitian itu nggak harus nunggu skripsi gitu loh. Betul. Jadi dari semester awal itu mungkin kita mau belajar itu bisa banget. Jadi untuk skripsi itu memudahkan kita nantinya. Bahkan ada yang terakreditasi, apa yang terindeks apa itu bisa untuk konversi ke skripsi gitu. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Iya. cukup menarik sekali nih Kak dari pengalaman kakak-kakaknya sendiri, terus apalagi bisa buat jadi pelajaran dari teman-teman mungkin yang sekarang masih semester awal, masih semester muda itu bisa dikembangin lagi mulai dari sekarang, mulai dipersiapin lah intinya. Ya, tipsnya untuk yang mungkin semester 5 ya. Semester Ya. 5 yang mau semester depan untuk ambil medpen ataupun mau ngambil mulai merancangkan skripsi. Kalau tips dari aku, mungkin kalian lebih banyak baca skripsi yang sekarang yang di perpus itu banyak, Oke. ataupun baca-baca yang jurnal-jurnal yang ya di Google udah banyak, apalagi kan Ya. sekarang teknologi udah mulai banyak ya, AI juga ada. Itu Mm-mm. kalian juga bisa menganalisis juga dari situasi sekarang di kampus pun bisa secara lingkup kecilnya ya, lingkup kampus aja. Dan gak kaget nantinya di semester selanjutnya. Pemanasan lah ini. Pemanasan Ya. ya. Oke, setuju banget. Biar nanti kita pas semester 7 atau udah nyusun skripsi, kita udah ngerti alurnya itu seperti apa gitu. Terus yang diharapkan bisa menjadi skripsi yang baik, terus dan sesuai apa yang dituju gitu. Terus. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin dari pengalaman kakak-kakaknya selama di perkuliahan, ada nggak struggle-struggle yang mungkin dialamin selama di bangku perkuliahan? Boleh diceritain nggak? Oke, struggle pasti ya, kalau sebagai mahasiswa juga masih punya struggle, apalagi kalian yang masih maba mungkin masih belum ada struggle-nya, tapi mungkin yang semester tengah dan menuju akhir itu pasti banyak. Nah, tipsnya itu yang pertama pasti memanage waktu dengan baik. Itu paling krusial, apalagi kalau kuliah pagi itu kan berarti kalian harus Bangun pagi-pagi bangun pagi dulu. ya, Oke. bangun pagi, jangan langsung telat. Bangun pagi atau gimana itu paling penting, apalagi manage waktu. Setelah itu deadline tugas meskipun masih seminggu dikerjakan
jauh-jauh hari, Oke, jangan jangan menunda-nunda waktu gitu karena takutnya deadline-nya masih jauh gitu. takutnya mendekati deadline tugas A, tugas B ada lagi. Oke. Numpuk jadinya kan nanti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalian paling banyak lah banyakin untuk kenal dengan dosen-dosen. Itu karena paling kita gimana cara untuk bisa melatih skill kita untuk komunikasi dengan orang yang paling tua, apalagi yang bisa membantu kita di kampus kan orang tua kedua kita ya di kampus sebagai dosen. Itu kalian membangun hubungan yang baik juga dengan dosen. Jangan membantah apapun yang dosen minta kecuali misalnya itu emang kalian lagi posisi lagi nggak bisa datang itu boleh lah dan jangan minta tapi ya intinya itu. Oke, karena menjadi opportunity buat kita juga, kesempatan buat berkembang di Betul. perkuliahan kayak gitu. Kalau dari aku sih satu aja ya, kayaknya selalu ingin cari tahu, jangan malas untuk bertanya gitu. Sama teman atau sama dosen, sama semuanya lah. Jangan malas-malas untuk bertanya. Oke, karena seperti pepatah bilang, malu bertanya sesat di Ya, jalan. Wah, keren banget nih. Dari tadi kita obrolannya sangat kompleks sekali dan mulai dari awal masuk perkuliahan, terus kita juga mengenal circle yang baik itu seperti apa, sampai kita juga bisa mengenal karakteristik dosen dan diri kita sendiri. Nah, terima kasih buat Kak Okti sama Kak Mercy. Semoga sukses selalu. Kita tunggu di episode selanjutnya. See you.